Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Ya, Bapak mau periksa dulu apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Coba semuanya udah berpakaian yang rapi belum? Sudah? Yuk, duduknya siap untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini agar pelajaran kita bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, Bapak mau tanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Nah, lalu apakah kalian hari ini merasa sehat? Sehat. Alhamdulillah. Yuk, mana kesiapan belajarnya? Bapak mau lihat bawa pulpen, buku dan lain sebagainya. Alat tulisnya mana, keluarkan? Ada yang tidak bawa alat tulis, pulpen? Orang bawa? Baik, kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Namun sebelum belajar, kita akan berdoa bersama. Ketua kelas silakan ke depan. Siapkan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Nah, sekarang Bapak mau cek kehadirannya. Lengkap semuanya? Ada yang tidak hadir. Ini kelas kita semuanya ada 30, ada satu orang yang tidak hadir. Siapa? Kita tidak hadir. Ya, kita sudah izin kalau kita itu sedang sakit. Baik, semuanya sudah lengkap. Kita akan belajar. Namun sebelum belajar, sebelum Bapak kasih materinya, hari ini kita akan belajar pertama kali adalah materi tentang apa? Coding dan KAA. Ya, tentang coding dan KAA. Ya, Bapak mau tahu dulu, mau tanya. Pernah nggak kalian mendengar istilah coding? Pernah nggak mendengar istilah AI? Pernah. Yo, siapa yang tahu tentang coding atau AI? Angkat tangan. Yuk, silakan. Angkat tangan. Ya, Ryan. Apa itu AI? AI
Program komputer. Ya, tepuk tangan buat saya. Program komputer. Ada yang tahu lagi? Siapa yang mau bersuara? Ya, silakan. AI teknologi masa depan. Ya, tepuk tangan. Betul betul. Program komputer, teknologi masa depan. Siapa lagi yang mau menjawab? Yang mau bersuara? Yang tahu tentang Sultan, Pak. Sultan, ya silakan Sultan. AI adalah kependekan dari Artificial Intelligence. Keren. Betul, artificial intelligence. Betul betul. Apa yang tadi sudah disampaikan semuanya itu adalah betul sekali. Ya. Namun tahu nggak kamu sebenarnya itu coding itu kita sudah menerapkannya di setiap pembelajaran kita barangkali ya. Sudah sering kita melakukan penerapan tentang coding. Mungkin yang terbesit atau terbayang di benak kalian bahwa AI itu selalu berhubungan sama teknologi, sama komputer. Ya betul. Iya. Kamu sekarang untuk mempermudah sering sekali nanya. Kayak ada tuh, semuanya boleh tahu yang namanya WhatsApp. WhatsApp sekarang ada fiturnya. Fitur apa? Fitur AI, Meta AI. Betul. Untuk apa itu Meta AI? Menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Ada lagi? Meta AI untuk Mudah pekerjaan. ya, kata Ryan begitu. Ada lagi selain Ryan? Coba Bapak mau tahu. Cuma tangan sebutkan nama langsung jawab. Siapa lagi? Oh, kok ada ngomong? Pak, Sultan, Pak. Sultan lagi, ayo. Membantu tentang kehidupan sehari-hari manusia. Membantu tentang kehidupan sehari-hari manusia. Oke, betul. Artifisial. Kecerdasan artifisial. Yang namanya kecerdasan, mesin itu cerdas. Tapi secerdas-cerdasnya mesin, apakah lebih cerdas dari yang membuat? Yang membuat siapa? Manusia. Manusia bergerak dengan otot tubuh. Ya betul. Apa lagi? Dengan berpikir. Dengan apa? Hati, dengan rasa. Betul. Apa maju ke depan, mau ngambil sesuatu, ini gak boleh punya orang. Betul nggak? Berpikir nggak? Berperasaan nggak? Ntar kalau diambil orang nangis. Ya. Tapi kalau robot punya pikiran seperti itu nggak? Ketika robot bergerak, ya. Ketika robot bergerak, dia maju, dia belok kanan, dia belok kiri, dia main tembak-tembakan, ya. Itu pakai pikiran nggak? Pakai apa? Pakai sistem. Pakai apa lagi? Mesin. Pakai apa lagi? Mesin? Bisa dibilang bukan. Apa lagi? Pikiran buatan. Ya boleh. Lebih tepatnya adalah instruksi, perintah, masukan, kode. Nah inilah namanya adalah codingan. Paham di sini? Ya, jadi jangan salah sangka kalau yang namanya coding itu selalu berhubungan sama komputer, sama teknologi. Ketika kita diperintahkan buat maju 10 langkah, itu pun sudah merupakan satu codingan. Nah, sekarang kita akan coba memerankan yang namanya permainan robot. Robot manusia. Coba Bapak mau tahu, mau ada yang maju satu orang. Ya, kita panggilkan Banu. Banu cepat. Ini Banu, ya. Banu berdiri di sebelah sini menghadap ke arah
Selatan. Oke, Banu. Ikutin perintah Bapak ya. 3 perintah dan kamu laksanakan betul-betul. Pertama, Bapak perintahkan kamu, Bapak instruksikan jalan 5 langkah ke depan. Bentar, nanti Bapak kliknya langsung. Kalian boleh menyimak semuanya ya. Jalan 5 langkah ke depan. Belok kiri. Jalan, kembali jalan 3 langkah ke depan. Belok kiri. Kembali jalan 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, klik. 1, 2, 3. Klik. 1, 2, 3, 4. Ya, tepuk tangan buat kamu. Ini juga barusan kalian sudah melakukan pengkodingan terhadap Banu. Ya, Banu ya. Inilah cara kerja teknologi. Jadi memasukkan kode-kode, melakukan instruksi. Nah, terus bagaimana sih Meta AI bisa menemukan informasi? Karena ada informasi yang dimasukkan ke dalam sistem atau program. Dia akan mengirimkan, ya, akan mengirimkan. Ketika dimasukkan beberapa, ada nanti kita akan lihat beberapa fitur masukan ya, informasi. Misalnya kalian masukkan AI, tolong dong tunjukkan wajah orang yang lagi marah. Nah, tiba-tiba muncul kan? Muncul ada gambar orang lagi marah. Kalau mau marah gimana? Mau marah? Gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa AI tahu? Karena dia pernah dimasukkan apa? Informasi mengenai muka orang yang sedang marah. Tuh. Jadi ketika kita ketikkan muncul kan wajah marah, nah dia akan mencari itu, bukan berpikir. Dia akan mencari muka orang yang pernah marah yang pernah dimasukin di program yang mana nih. Makanya pertanyaan di bawahnya, apakah ini sesuai dengan pencarianmu? Biasa begitu. Ya. Kalau nggak sesuai disuruh cari lagi. Karena beberapa sistem, beberapa informasi dimasukkan itu nanti akan ada kecocokan. Paham? Ya, coba. Ini Banu. Tadi Banu sudah melakukan pekerjaan dengan baik ya. Sekarang Banu yang melakukan perintah. Coba, Bapak mau Banu melakukan pengkodingan. Nah, Banu panggil sama kamu. Mau terserah. Mau perempuan mau laki-laki. Silakan. Selatan. Maju tangan. Plug itu dengan apa? Dengan IT. Kalau unplug beda dengan IT. Ya, kecerdasan artifisial itu
itu selain dimasukkan informasi, juga informasinya harus berurutan. Oke, sekarang semuanya mau berpikir. Kamu coba pikirkan bagaimana caranya memasak nasi dari mulai beras. Dimasukkan kepada wadah, dibersih Ya, sampai bersih, dikasih air sedikit, ditaruh alat masak, yang Meksiko, dicetekin, ya. Yang lain inget-inget ya, yang lain inget-inget langkah-langkahnya dia. Ya. nyalain, udah selesai. Itu matang, tinggal makan. Itu jadi codingan yang berhubungan dengan informasi itu harus berurutan. Kalau nggak berurutan, error dia. Contoh satu lagi, nanti biar bisa digerakin semuanya. Coba Bapak mau bilang, Bapak mau kamu sekarang coba mengurutkan, ya, mengurutkan bagaimana caranya menggosok gigi. Pertama, kumur-kumur. 2, sikat giginya dikasih Pepsodent. Oke. 3, sikat gigi langsung. Udah selesai kumur-kumur. Oke, coba praktekin ya kata kita. Apa tadi? Kumur-kumur. Semuanya kumur-kumur. Terus yang kedua apa? Kamu jangan pergi bilang dulu, diam. Sikat gigi dikasih Pepsodent, yo, sikat gigi. Sikat gigi dikasih Pepsodent. Sikat giginya dikasih Pepsodent. Pepsodent merek. Dia kasih odol. Tapi kamu itu kan belum ada sikat giginya, belum ada odolnya. Berarti apa dulu langkah kedua? Ambil sikat gigi. Selesai itu urutannya. Ambil sikat giginya. Ambil pasta giginya. Terus di apa? Dioleskan di. Terus apa habis itu? Yo, gosokkan giginya, disikat. Tuh, itu udah urutan 4. Terus apa lagi? Kumur? Kumur. Terus apa lagi? Buang air yang di mulut, taruh sikat gigi dan odolnya dan taruh bersih dan AI dibuat oleh para ahli teknologi, ya, yang bertujuan untuk apa? Mempermudah pekerjaan manusia dalam hal apapun, ya. Nah, misalnya dalam memberi informasi, tuh ada lagi yang lain. Memudahnya apa lagi? Informasi satu, ada lagi nggak? Membantu pekerjaan manusia. Contohnya robot yang dibuat secara program. Ya, sekarang ada robot-robot yang dibuat dengan program yang membantu pekerjaan manusia. Ada nggak? Robot mobil misalnya. Sekarang ada mobil yang bisa berjalan sendiri, ada nggak? Ada. Tanpa pengemudi, tanpa supir. Ada. Oke, itu ya. Itu kan kecerdasan artifisial. Ada yang lain ya?
sedang bingung melakukan sesuatu, kita tanyakan. Ya, itu termasuk informasi ya. Latar belakang untuk AI ini sendiri, lihat perkembangan teknologi yang pesat, khususnya dalam bidang kecerdasan artifisial (AI), ya, menuntut adanya pembelajaran yang relevan di dunia pendidikan. Jadi ini kenapa sekarang Menteri Pendidikan harus kamu mempelajari tentang coding. Kelas 5 dan kelas 7 itu wajib tentang dunia pendidikan. Salah satu kompetensi penting di era digital saat ini. Kamu kan sekarang sudah megang era digital semua. Sudah nggak lagi dengan handphone, benar? Harusnya dengan media yang lainnya, komputer, laptop dan lainnya juga harus nggak aneh lagi. Ada kemampuan coding yang berkaitan dengan penerapan AI. Pembelajaran bahasa saya dapat meningkatkan keterampilan berpikir komputasional, logika, serta aktivitas siswa, aktivitas kamu semuanya. Kamu bisa berpikir ini, komputasional, logika, harus berlogis, ya. Jangan sering berpikir yang aneh-aneh. Pintu terbuka sendiri, wah ada hantunya. Ya. Coba kamu kalau masuk ke mall, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Kalau ada hantunya, pintunya kok bisa bergerak sendiri ya? Dia mundur lagi, pintunya tutup lagi. Maju lagi, pintunya kebuka lagi. Ya, kalau masuk mall gitu nggak? Jangan berpikir yang tidak logis, karena itu logika. Oke? Pakai kontrol ya. Pakai sensor. Jadi ketika dideketin, dia terbuka. Oke. Sampai situ. Namun dalam pelaksanaan masih banyak tantangan dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas pendukung. Tidak semuanya kamu sekarang punya. Dasarnya tadi adalah kalau AI itu pikiran berdasarkan apa? Perintah atau informasi. Ternyata AI itu atau AA secara aktif visual itu tidak selalu berhubungan dengan komputer. Kamu ketika kode aja kode, maju. Itu sudah apa? Sudah coding, sudah masuk AI, masuk AA. Ya. Lalu apa lagi? Pesan didik dapat mengintegrasikan coding dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen kita udah tuh. Kita coba. Lalu apalagi itu yang kamu dapat dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir baca semuanya. Unplug ya. Unplug itu dengan ini, dengan alat teknologi. Kalau unplug enggak. Thank you. Oke, sudah belajar tadi banyak. Sekarang masih konsentrasi nggak? Bapak mau breaking sebentar. Yang cowok tepuk sekali, yang putri tepuk 2 kali. Coba. Kalau bapak kasih begini, tepuk. Konsentrasi, mana suaranya? Semuanya masih bengong. Mana orang yang putri? Yuk, yang putra siap-siap ya. Ya. Konsentrasi dimulai. Sekali lagi konsentrasi, yakin. Ya.
Lihat sini. Tutup ya. Nah sebelah sini tuh. Nanti kalau kamu di rumah iseng-iseng, buat iseng-iseng sih. Bapak memerintahkan kalian untuk coba buka apa ini namanya? Pictoblog. Tulis di buku tulis kamu Pictoblog. Belajar coding dan programmer. Untuk belajar coding dan programmer. Nah, kita buka dulu sebelah sini. Di sini ada banyak sekali tuh gambar-gambar tentang latar belakang yang backgroundnya. Mana kita minuman ya? Bapak mau pilih di jalannya aja yang perkotaan. Bapak, tadi nama aplikasinya apa? Pictoblog. Blog. Kira 7 langkahnya. Klik di sini. 7-nya ganti angka berapa? Misalnya angka 5. Nah, kalau Bapak atur angka 5, kalau 0 nggak berjalan. Nah, dia nggak sampai pinggir banget kan kalau 5. Dari situ dia berjalan di belakang. Enggak, kalau tadi sampai hilang. Kalau sekarang masih ada nih. Nah, ikuti 3 langkah. Nah, ini bawa berhenti. Kalau mau dihidupin, dijalankan, klik lagi. Ini cuma 3 langkah katanya. Ya pokoknya itulah ya. Jadi ini cara dia melakukan gerak meluncur ke detik gerak. Ini meluncur 1 detik ke posisi sembarang. Ada lagi kalau posisinya tidak sembarang kita bisa ubah. Misalnya penunjuk trik tikus seperti apa coba? Apain dia? Atau dia meluncur ke detik XY-nya berapa? Ini XY-nya bisa kita atur. Ini 33 120. Seperti itu. Jadi dengan kamu belajar seperti ini pun aktornya bisa dirubah, gambarnya bisa dirubah, background bisa dirubah, jalannya bisa kemana aja. Kamu bisa membuat apa? Bisa membuat? Atau bisa membuat apa lagi? Aplikasi. Aplikasi nanti dulu. Atau bisa membuat apa coba? Bilang ini. Kalau kamu baca buku, gambar apa namanya? Nah, bisa membuat komik digital. Ya. Bisa membuat apa? Film kartun. Dasar yang seperti ini. Seru nggak? Tertantang nggak buat belajar coding? Nah, kamu belajar coding seperti ini, kamu bisa bermain banyak hal. Jadi sekarang coba kita berpikir jangan cuma sekedar menjadi apa? Pemakai. Belajarlah kita menjadi seorang programmer. Bisa nggak? Bisa nggak? Jawab ya, bisa nggak? Kita belajar pasti bisa. Oke? Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Ini baru kita belajar tentang Pictoblog. Coba sini, Bapak mau maju 1 orang. Merintahkan. 1 aja ya. Siapa? Boleh. Raya sama boleh sama siapa?
Ya, sekarang Bapak mau tahu apa yang kita pelajari hari ini. Pertama, kecerdasan arti. Terus apa ini aplikasinya? Ya, mudah-mudahan apapun yang kita pelajari hari ini senantiasa kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan buah dari pelajaran kita, yaitu adalah manfaat. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan semuanya sudah jelas, rapikan semuanya alat tulis dan pertanyaan. Bapak, selesai. Sudah kamu sudah menonton. Sekarang, silakan untuk berdoa.